Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis pembatalan perjanjian PT Mirota Indah Indonesia dengan PT Mirota Kampus dan Mirota Bakery berdasarkan putusan nomor 81 garing PDT titik G garing 2014 garing PN Yogyakarta. Ini, eh, Nama-nama di kelompok saya Emir, dan di sini ada teman saya Kevin Fajar dan ada Exosia. Lanjut. Pertama, latar belakang perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih menurut undang-undang. Suatu perjanjian pada hakikatnya terjadi pada adanya sepakat konsensus. Dengan adanya perjanjian maka timbullah suatu perikatan di antara pihak-pihak yang terikat. Dalam membuat perjanjian ada syarat sah yang diperlukan agar membuat perjanjian tersebut sah. Syarat tersebut berdasarkan pasal 1320 KUH per adalah sebagai berikut. Satu, sepakat mereka yang mengikat dirinya. Dua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Tiga, mengenai suatu hal tertentu. Empat, suatu sebab yang halal. Dalam perjanjian dikenal dua jenis syarat sah, yaitu syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat nomor satu dan nomor dua merupakan syarat subjektif, di mana syarat tersebut mengatur mengenai orang-orang atau subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat nomor 3 dan 4 merupakan syarat objektif, di mana syarat tersebut mengatur mengenai perjanjian itu tersendiri dan objek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Lanjut. Yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalahnya bagaimana penerapan peraturan yang tertera dalam pasal 1320 KUH Perdata dalam putusan pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara. Nomor dua, bagaimana pembatalan perjanjian yang diterapkan oleh pengadilan negeri Yogyakarta. Yang ketiga, apakah perjanjian yang dibuat oleh PT Mirota Kampus sudah memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persero. Lanjut. Yang slide ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengupas lebih dalam bagaimana dan mengapa suatu perjanjian itu harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian, karena suatu perjanjian yang tidak memenuhi salah satu dari syarat sah perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu bisa batal demi hukum atau cacat hukum. Yang kedua, alasan kami memilih tema ini, alasan kami tersebut mengangkat putusan yang kini kami pakai karena di dalam putusan yang menyangkut tentang perjanjian yang cacat atau batal demi hukum dikarenakan adanya ketidakcakap hukum di dalam perjanjian tersebut. Maka dari itu kami sangat tertarik untuk membahas putusan tersebut di dalam karya ilmiah ini. Lanjut. Nah, slide ketiga, manfaat penelitian berdasarkan dari tujuan penelitian tugas karya ilmiah ini, diharapkan penelitian ini bisa memiliki manfaat pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa manfaat yang terkandung dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan manfaat pragmatis. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah ilmu pengetahuan dalam bidang bagaimana cara mengatasi bila mana ada suatu hal yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang diatur. Yang kedua, manfaat praktis.
Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai cara pembuatan perjanjian ataupun juga cara mengenai suatu perjanjian yang tidak sesuatu yang diatur di dalamnya perundang-undangan. Lanjut, slide ke-5. Pihak-pihak yang berperkara. Pihak pertama, PT Mirota Indonesia, Indah Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Sleman dan dalam hal ini diwakili oleh Raden Roro Kristina selaku direktur dan telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Agustus 2014 kepada tim kuasa hukum yang bernama satu Bambang Haji Sanjoko SH, yang kedua Joko Sumartono, yang ketiga Abdul Aziz Ahmad, yang keempat Yohanes Dipa Wijaya. Mereka adalah advokat pengacara ya dari kantor Sanjoko dan partner, berkedudukan di Jalan Puncang Atnom nomor 102 Surabaya. Pihak PT Mirota Indah Indonesia dalam hal ini merupakan merupakan penggugat dalam kasus ini. Pihak kedua Siswanto Hendro Suntikno yang berkediaman di Jalan C Simanjuntak nomor 64 Yogyakarta. Dalam kasus ini Siswanto Hendro Suntikno telah memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 September 2014 kepada tim kuasa hukum yang bernama Rahman Sugeng Nitro Abduditya, yang ketiga Yoga Putra Alizar. Ketiganya merupakan advokat dari kantor hukum Rahman Sugeng SH dan rekan yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman nomor 216 Nganjuk. Dalam kasus ini Siswanto Suntikno merupakan tergugat. Lanjut, slide ke-6. Pihak ketiga Nyonya lanjut pihak ketiga Nyonya Nine Wijayanti bertempat tinggal di Jalan FM Noto nomor 7 Kota Baru Yogyakarta. Dalam kasus ini merupakan tergugat dua. Pihak keempat Nyonya Indrawati yang bertempat tinggal di Pandega Marta Manggang Catur Tunggal Depok Sleman Yogyakarta. Dalam kasus ini merupakan tergugat ketiga. Pihak ketiga dan pihak keempat memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Oktober 2014 kepada kuasa hukum yang masing-masing bernama Ramlon Naning, yang kedua Safi Udin, yang ketiga Muhammad Setiawan, yang keempat Kurnia Nuryawan. Keempat pengacara tersebut adalah pengacara pada kantor advokat Ramblong Naning dan partner yang berkedudukan di Jati Mulyo Baru nomor 63 Yogyakarta. Selanjutnya dilanjutkan kepada eksosia. Tuntutan gugatan yang pertama, 1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986 adalah cacat hukum. Yang ketiga, menyatakan bahwa surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986 yang dibuat oleh tergugat 1 dengan tergugat 2 dan tergugat 3 adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan. Yang keempat, menyatakan surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986 yang dibuat antara tergugat 1 selaku pihak 1 dengan tergugat 2 selaku pihak 2 dan tergugat 3 selaku pihak 3 adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Yang kelima, menghukum tergugat 1, tergugat 2, dan tergugat 3
secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dan yang terakhir, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Selanjutnya, jawaban dari tergugat 1, dalam persidangan ini tergugat 1 atau Siswanto menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh tergugat 1. Tergugat 1 dalam persidangan ini mengakui bahwa tergugat 1 bukan merupakan Direktur PT Mirota Kampus, melainkan Direktur PT Mirota Nayan. Selain itu, tergugat 1 juga mengakui bahwa ia pernah membuat surat perjanjian dengan tergugat 2 dan tergugat 3 tertanggal 21 Oktober 1986, di mana dalam surat tersebut tergugat 1 mengaku selaku Direktur PT Mirota Kampus. Tergugat 1 menyatakan bahwa itu terjadi karena suatu kekhilafan, sehingga tergugat 1 tidak keberatan bila surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986 yang dibuat oleh tergugat 1 dan dengan tergugat 2 dan tergugat 3 dinyatakan batal demi hukum. Berikutnya, eksepsi tergugat 2 dan 3. Eksepsi ne bis in diem. Dikarenakan dalam hal ini tergugat 2 dan tergugat 3 menyatakan bahwa ada beberapa perkara yang sedang diadili atau telah mendapatkan amar, yaitu yang pertama perkara nomor 35 garing perdata titik G garing 2012 garing PNYK Jungto nomor 41 garing PDT garing 2003 garing PTY. Yang kedua perkara nomor 42 garing PDT G garing 2012 garing PNYK Jungto nomor 42 garing PDT garing 2013 garing PTY. Yang ketiga perkara nomor 57 garing PDTG garing 2013 garing PNYK Jungto nomor 28 garing PDT garing 2014 garing PTY. Yang terakhir perkara nomor 13 garing PDTG garing 2013 garing PNYK Jungto nomor 24 garing PDT garing 2014 garing PTY memiliki objek dan subjek yang sama, maka seharusnya diberlakukan asas ne bis in diem, di mana orang tidak boleh dituntut atas hal yang sama jika telah dituntut sebelumnya. Yang kedua, eksepsi prematur. Dalam eksepsi ini, tergugat 2 dan tergugat 3 berpendapat bahwa 4 perkara kasus yang disebut di eksepsi ne bis in diem memiliki substansi dan esensi menyangkut materi yang sama, yaitu perjanjian tanggal 21 Oktober 1986, maka penggugat mengajukan gugatan ini adalah prematur atau terlalu dini untuk diajukan lagi ke pengadilan. Tergugat 2 dan tergugat 3 juga berpendapat bahwa seharusnya gugatan ini diajukan setelah adanya putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, atau setelah adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Selanjutnya, yang sebelumnya. Oke. Eksepsi yang ketiga, eksepsi plurum litis consortium. Tergugat 2 dan 3 juga melayangkan eksepsi ini, di mana tergugat 2 dan 3 menyatakan bahwa dalam surat perjanjian tanggal 21 Oktober 1986, Tuan Siswanto bertindak untuk dan atas nama Dirut PT Mirota Kampus, yang juga disebut dengan PT Mirota Nayan, sedangkan Nyonya Indrawati dalam perjanjian tersebut bertindak mewakili PT Mirota Indah Indonesia. Tergugat 2 dan 3 menyatakan bahwa terlepas ada atau tidaknya PT Mirota Kampus, Tuan Siswanto jelas mengakui dan menyatakan dirinya sebagai Dirut PT Mirota Kampus. Maka demikian, gugatan tergugat 2 dan 3 menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pada pihak karena tidak menarik PT Mirota Nayan dan PT Mirota Indah Indonesia. Eksepsi yang terakhir, eksepsi obscuri libelli. Tergugat 2 dan 3 juga melayangkan eksepsi obscuri libelli, di mana tergugat 2 dan 3 menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur. Tergugat 2 dan 3 berpendapat bahwa dalam surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus tahun 2014 ataupun dalam surat gugatan tanggal 25 Agustus 2014, penggugat dalam hal ini PT Mirota Indah Indonesia yang diwakili oleh Raden Roro Kristina selaku direktur, hanya mencantum kedudukan di Kabupaten Sleman dan tidak jelas alamatnya. Berikutnya, jawaban tergugat 2 dan 3.
Dalam perkara ini, tergugat 2 dan tergugat 3 menolak, membantah, dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas dinyatakan dan diakui sebagai hal yang benar. Tergugat 2 dan 3 menyatakan bahwa alasan-alasan penggugat dalam positanya hanya merupakan perubahan kepengurusan belaka, tetapi saham terbesar tetap saja dimiliki dan dikuasai oleh Tuan Siswanto Hendro. Bahkan di RUPS luar biasa, PT Mirota Indah Indonesia tidak disebutkan direktur utamanya. Menurut tergugat, direksi perseroan terdiri dari direktur utama dan direktur sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, tuntutan tergugat. Dalam eksepsi, yang pertama menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat 2 dan tergugat 3 untuk seluruhnya. Yang kedua menyatakan gugatan penggugat ditolak atau ontzeg, atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan yang tidak dapat diterima, niet onvankelijk verklaard. Dalam pokok perkara, menyatakan menolak atau ontzeg, atau setidak-tidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet onvankelijk verklaard. Dan yang kedua menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Selanjutnya, putusan hakim dalam eksepsi menolak eksepsi tergugat 2 dan 3 untuk seluruhnya. Dan dalam pokok perkara, yang pertama mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, yang kedua menyatakan bahwa surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986 adalah cacat hukum. Yang ketiga menyatakan bahwa surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986 yang dibuat oleh tergugat 1 dengan tergugat 2 dan tergugat 3 adalah tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan. Yang keempat, menyatakan surat perjanjian tertanggal 21 Oktober 1986 yang dibuat antara tergugat 1 selaku pihak pertama dengan tergugat 2 selaku pihak kedua dan tergugat 3 selaku pihak ketiga adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Dan yang terakhir, menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah 922.500 rupiah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Kevin Fajar. Putusan hakim mengenai perkara di atas menurut penulis sudah patut dan sesuai dengan hukum. Karena menurut pasal 1320 KUH, bila sesuatu perjanjian tidak memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian tersebut tidak sah. 4 syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUH diantara lainnya adalah kecakapan, kesepakatan, hal yang diperjanjikan, dan klausa yang halal. Dalam putusan ini, syarat sah perjanjian yaitu kesepakatan tidak dipenuhi dan terdapat juga melanggar syarat terakhir yaitu klausa yang halal. Dalam hal ini, jika syarat subjektif tidak dipenuhi yaitu syarat kesepakatan, maka salah satu pihak dapat menuntut perjanjian tersebut untuk dibatalkan dalam pengadilan. Selain itu, dikarenakan klausa yang halal tidak terpenuhi, maka secara hukum perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Dalam pihak asas-asas yang dilanggar di dalam perjanjian di antara para pihak tersebut yaitu asas konsensualisme atau asas sepakat adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan itu timbul atau dilahirkan sejak detik tercapainya kata sepakat atau kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakatnya mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas. Dalam asas ini disebutkan bahwa perjanjian tersebut karena adanya perjumpaan kehendak atau konsensus dari pihak-pihak perjanjian. Pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus saja. Asas itikat baik. Asas itikat baik ini dapat ditemukan dalam rumusan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Menurut J. Satrio, penafsiran itikat baik yaitu bahwa perjanjian harus dilaksanakan sesuai dengan kepantasan dan kepatutan
karena itikat baik adalah suatu pengertian yang abstrak. Kalaupun akhirnya seseorang mengerti apa yang dimaksud dengan itikat baik, orang masih sulit untuk merumuskannya. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dalam karya tulis ilmiah ini adalah bagaimana cara suatu pengadilan negeri menangani suatu perkara yang melanggar ketentuan undang-undang yang membuat salah satu pihak dari perjanjian tersebut merasa dirugikan, maka harus ditindaklanjuti agar perjanjian yang seharusnya sudah batal demi hukum tidak berlanjut lagi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.